Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Rahmat Fauzi, NPM 51907111085. Di sini saya akan membahas tentang soal UTS kemarin. Pada pembahasan kali ini, kita akan menggunakan tabel di Microsoft Excel. Pada kolom yang annual cost, pertama-tama kita masukkan annual cost pada tabel yang ini, sesuai pada soal UTS kemarin, yaitu untuk annual cost yaitu 320. Kemudian kita masukkan gradient cost. Nah, karena pada soal di sini gradient cost tidak ada, jadi kita akan langsung masukkan di sini non rutin. Non rutin di sini pada yang kolom dan baris ini kita isi investasi, yaitu 4.800. Dan yang untuk di sini kita isi overhaul, yaitu overhaulnya pada tahun yang kelima, pada periode yang kelima, yaitu 150. Kemudian kita masukkan lagi di sini annual benefit. Soal annual benefitnya adalah 900. Kemudian kita masukkan gradient benefit, yaitu 100. Jadi gradient benefit ini setiap tahunnya akan bertambah 100, yaitu menjadi 200, 300, dan seterusnya. Pada non rutin yang sebelah sini, kita masukkan nilai sisa, yaitu 1.200. Jika semua dimasukkan, nah sebelum itu kita perhatikan pada suku bunga dan jumlah periode. Jika suku bunga kita harus samakan dengan yang pada di soal, yaitu suku bunga 12% dan umur investasi 9 tahun. Oke, berikut adalah hasil dari nilai yang kita masukkan tadi. Untuk NPV yaitu 373,64, AI 70,12, BCR 1,06,
dan DPBP 6,87 dan IRR-nya 13%,61. Pada NPV jika nilai lebih besar dari sama dengan 0, maka itu kita dinyatakan untung. Pada annual recruitment juga sama, jika lebih besar dari sama dengan 0, maka untung. Sorry. Kemudian pada benefit cost ratio, jika lebih besar bersama dengan 1, maka untung. Kemudian pada DPBP, jika nilai lebih kecil dari sama dengan 9 atau periode 9, itu kita dinyatakan untung. Karena kita dapat mengembalikannya sebelum ke periode yang ke-9. Untuk internal rate return atau IRR, itu ini hasilnya 13,61. Baik, untuk yang berikutnya yang B, saya sudah memasukkan nilainya, yaitu ini dia. Untuk annual cost 170, kemudian gradient cost-nya tidak ada, non rutin 3.200, dan pada periode ke-5 itu 100. Untuk annual benefit 1.100, gradient benefitnya min 50. Jadi setiap tahunnya dikalikan 50, bertambah 50 minus 50, jadi selama 7 tahun. Untuk non rutinnya 550. Dan berikut untuk hasilnya, kita juga harus mengganti suku bunga dan jumlah periode disamakan pada soal yang kedua, yaitu 7 tahun dan untuk suku bunganya 12%. Untuk nilai NPV-nya yaitu 909,62. Itu lebih dari 0, maka nilai kita yaitu untung. Dan untuk AE 186,84, lebih besar daripada 0, kita dinyatakan untung. Untuk WCR-nya 1,22, lebih besar dari 1, sama dengan untung. Untuk DPBP-nya 5,13, atau bisa dibulatkan 5, itu sama dengan lebih kecil daripada 7, kita dinyatakan untung. Untuk IRR-nya 18,28%. Untuk bagian C, saya juga sudah masukkan data. Untuk annual cost, di sini adalah 220. Nah, di sini gradient cost-nya ada, yaitu 20. Dan setiap periode bertambah 20. Untuk non rutin yaitu 2.600, dan pada periode ke-5 100. Pada bagian C kita ada 2 overhaul, yaitu pada periode 5 dan periode 10. Pada periode 10 kita overhaulnya 150. Kemudian pada annual benefit yaitu 850. Untuk gradient benefitnya
Pada soal tidak ada ya. Jadi kita langsung memasukkan yang non rutin yaitu nilai sisa 700 ini. Untuk hasil NVP lebih besar daripada 0 yaitu untung. Kemudian AE lebih besar daripada 0 untung. Dan BCR 1,30 lebih besar daripada 1 yaitu untung. Untuk DPBP lebih untuk BPBP enggak sampai 11 periode yaitu 5,62 atau kita bulatkan menjadi 6, dan itu dinyatakan untung karena kita dapat mengembalikan dana sebelum periode yang ke-11. Untuk suku bunga dan periode juga kita ganti menjadi, kita samakan pada soal, yaitu untuk umur investasinya yaitu 11 tahun dan suku bunga 8%. Mungkin itu untuk soal nomor 1. Kemudian pada soal nomor 2 yaitu analisa kelayakan rancangan Anda pada kuis 1 menggunakan salah satu metode analisa investasi NVP, AE, BCR, DPBP, dan IRR. Jadi kita akan memilih salah satu dari metode itu. Kita juga akan menggunakan tabel. Untuk data juga sudah saya masukkan. Kita menggunakan NVP. Untuk hasil yaitu ini, tapi ini juga belum hasil akhir, masih dikurangi dengan nilai investasi, yaitu minus 150. Untuk hasil akhirnya yaitu 168,26. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.